Apa itu manfaat dan buah ilmu? Yaitu al-amalu bihi wan nashru. Ya. Ilmu itu manfaatnya, buahnya adalah mengamalkannya dan menyebarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla wa adalla an azlima wa uzlama wa an ajhala wa yujhala alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hayya bina nafratih darsana bi qiraati wa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada kajian malam Jumat kita, yaitu ngaji taklim ta'lim. Setelah kalian melakukan pergantian pekerjaan, ya, atau yang disebut dengan liburan, ya, asik enggak liburannya? Asik apa bosan? Asik, ya. Nah, mudah-mudahan dengan berliburnya kita, ya, ini menambah khazanah keilmuan kita, menambah keimanan kita, menambah amal saleh kita, menambah ketakwaan kita. Karena pada hakikatnya dimanapun kita hidup, kita punya kewajiban untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya kewajiban melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian para santri, ya, para santri ini nanti adalah menjadi penerus ulama. Begitu, ya, santri naik level ke ulama, kan? Dan ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang terus meneruskan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, ya, kita punya kewajiban untuk berdakwah, gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah khatam satu kali, ya, ta'lim, maka kita akan mengawali lagi pelajaran ta'lim. Ya, masih pada mukadimah. Ya, coba dibuka halaman ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, kemarin tahmid sudah, sholawat sudah, ya, masih ingat ya? Ada yang liburan lupa segalanya, ya? Tahmid, alhamdulillah. Itu syukru, salah satu syukuran dengan lisan. Syukuran secara umum itu kan bil lisan, ya, bil qalbi, bil arkan, ya, bil jawari, ya. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tapi kita melaksanakan, ya, segala sesuatu sesuai dengan keinginan pemberinya. Nah, itu juga syukur. Ya, menggantungkan diri kita, hati kita terus kepada Allah, itu juga namanya syukur, ya, bersyukur. Sholawat, ya, juga sudah kita bahas. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala namanya rahmat dan maghfirah. Allah berselawat kepada hamba, itu Allah memberikan
dari hamba-hambanya itu sebagai doa, ya doa. Nah, dari orang ke orang, nah itu mendoakan. Nah kalau dari malaikat itu adalah permintaan ampunan atau istighfar untuk hamba itu. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, manusia, artinya bersalawatlah kepadanya. Ya. Maka kita harus sering-sering mengucapkan salawat. Begitu ya. Kita lanjut. Wa ba'du, tahu wa ba'du, dan setelah mengucapkan tahmid dan salawat. Falamma ra'aitu katsiran min al-'ilmi fi zamanina yajiduna ila al-'ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wal musyrik yahrimuna lima annahu akhtau tariqahu wa taraku syar'atahu wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jalla. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikam raja'a du'a'i min ar-raghibina fihi al-mukhlasin bil fawzi wal khalasi fi yawmiddin ba'da mastakhartu Allah ta'ala fihi. Ya, falamma, ketika ra'aitu, aku melihat, kasiran, banyak, min tullabil ilmi, dari para pencari ilmu, fi zamanina, pada zaman kita, yajiduna, mereka bersungguh-sungguh, ilal ilmi, terhadap ilmu, wala yasiluna, dan mereka tidak sampai, min manafihi, dari manfaatnya, wa samaratihi, dan buah-buahnya, wahia, yaitu al-amalu bihi, mengamalkannya, wa nashru, dan menyebarkannya, yahrimuna, mereka terhalang, lima, karena annahu, bahwa mereka, akhtau, mereka salah, tariqahu, cara-caranya, wa taraku, dan mereka meninggalkan, syara'itahu, syarat-syaratnya, wa kullu, dan setiap, man akhta'a tariqa, siapa yang salah jalan, dhalla, tersesat, wala yanalu, dan tidak mendapatkan, al-maqsuda, yang dimaksud, qalla, sedikit, au jalla, atau banyak. Aradtu, aku menginginkan, wa ahbabtu, dan aku menyukai,
an ubayyina untuk menjelaskan lahum bagi mereka tariqat ta'allumi cara belajar alama atas apa ra'aitu yang telah saya lihat fil kutubi pada kitab-kitab wa sami'tu dan telah aku dengar min asatiri dari guru-guruku ulil ilmi ahli ilmu wal hikami dan hikmah rojaan sebagai harapan doa rojaan doai atau rojaan doa rojaan doai sebagai harapan doa li bagiku minar raghibina fihi dari orang-orang yang mencintai al-mukhlasina yang ikhlas bil fauzi dengan kemenangan wal khalasi dan wal khalasi dan keberuntungan fi yaumiddin pada hari akhir ba'da setelah mastakhartullah ta'ala saya beristikharah kepada Allah yang maha tinggi di dalamnya. Jadi kata muallif kitab ini adalah Syekh Az-Zarnuji. Jadi kalau kalian buka covernya di depan, ya, nah lihat Ta'limul Muta'allim Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Hibrul Bahar Al-Fahamah Bil Maqam Al-Jalil Al-Syekh Ibrahim bin Ismail Al-Risalah Al-Musamad bi Ta'limil Muta'allim. Nah, ini Syekh Ibrahim bin Ismail ini mensyarah kitabnya Syekh Zarnuji. Yang di pinggirnya itu karangan Syekh Zarnuji. Di tengahnya juga ada yang di dalam kurung disarah oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian jangan heran kalau banyak kitab yang disarah, sarahnya lagi disarah lagi seperti itu. Saking kayanya khazanah keilmuan agama Islam. Ya. Mensyarah kitab apa, terus banyak sekali syarahnya. Tafsir yang ada di dunia ini barangkali sudah tidak terhitung jumlahnya. Qurannya memang itu saja. Berapa ayat Quran? Berapa surat Quran? Iya, awalnya Al-Fatihah, akhirnya An-Nas. Tapi itu ditafsirkan berbagai macam ragam tafsir sesuai dengan keahlian mufassir. Ya, artinya ilmu Allah ini terus sangat luas dan luar biasanya Al-Quran itu ya tidak ketinggalan zaman. Ya. Rasul dapat wahyu kapan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Berapa abad ke belakang?
Sekarang tahun berapa Hijriah? 1444 Hijriah. Ya, tambah 10 13 tahun, 12 tahun lebih Rasul di Mekah. 44 tambah 12 berapa? 56 atau 57. 1457 tahun yang lalu Rasul dapat wahyu ketika masuk Mekah. Ini kan hijrah ini dihitungnya dari setelah Rasul hijrah. Ya. Ada tahun hijriah itu dihitungnya setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan dari kelahiran Rasul, bukan. Bukan dari Rasul awal dapat wahyu, tidak. Tapi dihitungnya setelah Rasul hijrah. Itu di zamannya Umar bin Khattab. Ketika itu para sahabat berdiskusi, kapan momentum mana nih? Karena dulu kan tidak ada tahun. Rasul lahir kapan? Tahun berapa? Tahun apa? Tahun Gajah. Sesuai dengan kejadian-kejadian ketika itu. Kalau ada perkara dahsyat misalnya, berarti lahirnya tahun Gajah karena ada Raja Abraha ya dengan pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan memutus burung. Disebutlah tahun gajah. Dulu 2004 ada tsunami. Baru ada yang lahir 2004 di sini ada? Ada? Nah, kamu kalau yang lahir di 2004 kalau tidak ada tahun Masehi, lahir tahun tsunami gitu ya. Enggak kan? Ya, enggak. Ada Hijriah, ada Masehi. Nah, seperti itu. Ya, paham tuh? Lagi bahas apa tadi? Lagi bahas apa? Hah? Lagi bahas apa tadi? Quran itu ibunya banyak. Ya, saking banyaknya jadi lupa lagi ya. Nah, jadi kembali lagi, ini kitab ini disyarah oleh Ibrahim bin Ismail dan ini banyak dipakai juga di Mekah. Bukan di Indonesia. Di Indonesia ini kitab yang lumayan populer ya, kitab Kalim. Ya, kitab yang lumayan populer. Maka hampir di setiap pondok pesantren kitab Kalim ini dipelajari. Ya, karena terasa banyak manfaatnya. Nah, enggak ada kitab lain atau buku lain bagaimana cara belajar? Banyak. Nah, tapi di antara yang lumayan populer ya, yang banyak terasa oleh para santri itu adalah Kalim Utara. Syekh Azhar. Kembali lagi ke kitab ya. Falamma ra'aitu katsir. Ketika aku banyak melihat ya, kata muallif rahimahullahu taala, makanya kalau mau baca kitab, kalau mau baca kitab biasakan qala al-muallif rahimahullahu taala, kita mendoakan pengarang kitab itu ya, kita biasakan mendoakan karena nih kitab ini jadi seperti ini, dia hasil istikharah ya, hasil istikharah. Ada orang yang nulis jurumiyah ya berdasarkan satu riwayat, nulis jurumiyah, dia ragu-ragu ini kira-kira ini bakal jadi manfaat atau jadi madorot kitab ini ya, ditulis pakai tinta alungkeun terjaya jarniah ya, begitu diambil lagi ternyata dia tidak benar. Nah, seperti itu. Imam Bukhari tahu Imam Bukhari, maka yang tadi dinamakan jurumnya. Imam Bukhari nulis hafal berapa hadis? Banyak banget, ratusan ribu hadis yang dicantumkan di dalam Sahih Bukhari itu tidak lebih dari 100.000 ya, tidak berapa ribu ya. Dan Imam Bukhari kalau mau nulis hadis dia mandi dulu terus sholat duhaan, saking hati-hatinya ya, saking hati-hatinya para ulama dahulu. Bisi jadi madorot
madorot. So kamu bikin sesuatu konten viral, ari PT jadi madorot, coba ya. Bisikan ku hadis man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang bikin sunnah, bikin kebiasaan itu buruk, diikuti oleh orang lain, maka kamu dapat dosanya. Naudzubillah. Nah, kalau kebiasaan itu baik, diikuti oleh orang lain, ya, itu menjadi kebaikan, kamu dapat pahala. Nah, maka bikin kebiasaan-kebiasaan baik. Kamu jadi mudabir, bikin kebiasaan baik, nanti dituruti sama adik-adiknya. Ya, wah ini jadi sunnah pondok, jadi kebiasaan pondok. Itu jadi kebaikan. Terus insya Allah mengalir, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Ya, maka berdakwah itu harus semangat, semangat, ya, walaupun ya kita tetap saja khawatir. Kalian tahu orang yang pertama dibakar di api neraka, tahu kan sih? Ada 3 orang yang pertama dibakar di dalam api neraka. Salah satunya adalah al-alim. Siapa? Orang berilmu. Ditanya, kamu ngapain dengan ilmu kamu? Wah, saya sudah menyebarkan agama ini, saya sudah menyebarkan ilmu ini, ya, lillahi ta'ala, wah, dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta. Oh, kamu. Sesungguhnya kamu menyebarkan ilmu itu agar kamu dibilang alim. Wa qad qila. Kamu itu menyebarkan ilmu itu pengen dibilang alim. Wa qad qila, dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Malaikat khudhu faghullu tsumma jahima sallu, asupkan ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadir ya, urang dapat ilmu aing bae santri itu. Jangan sombong. Harus seperti padi, makin berisi makin tunduk. Ya, begitu. Jangan sombong. Naudzubillah. Ya, karena ilmu itu ya harus diamalkan. Pada zaman sekarang orang menyebarkan ilmu ya. Kadang-kadang dibaca juga tidak hatam, sebarkan, betul. Lihat postingan, wah ini postingan bagus nih, sebarkan. Mudah-mudahan saya dapat pahalanya. Ya, menang begitu. Menang. Ngan leuwih afdol. Ya, pelajari dulu, amalkan dulu, baru disebarkan. Awalul ilmi, awalul ilmi as-sumtu. Pertama-tama itu cara mendapatkan ilmu itu cicing, diam. Summa al-istima. Setelah dia mendengarkan, ya, setelah mendengarkan, summa al-hifzu, apa? Menghafal. Setelah menghafal, summa al-amalu, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, summa an-nashru, baru disebarkan. Ya, mama catat untuk disebarkan. Ya, ada bikin status wah hadis. Urang teh fokusnya lain anu hadis lain. Saha itu waca. Ya, gagah saya ya posting hadis yang baca banyak. Hati. Ya, setan itu makin sini makin canggih sesuai dengan kecanggihan teknologi begitu. Ya. Dan setan yang akan menggoda santri, setan kelas santri, bukan setan kelas preman, bukan. Ya, tapi setan kelas santri sesuai. Kembali lagi.
Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Ketika aku melihat banyak sekali daripada pencari ilmu itu pada zaman kita, yajiduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, kepada ilmu. Ya, coba boleh dilihat yang tengahnya. Ya. Al-jiddu wa huwa as-sa'yu aw minal ijdad wa ya as-sa'yu yuqalu jadda fil amri wa ajadda fihi aidan wa jumlah maf'ul sanin li ra'ay. Nah, ini jumlah. Ini sebagai maf'ul kedua daripada ra'aitu. Ra'aitu itu fi'il yang butuh dua maf'ul. Ra'aitu itu CS-nya zonna. CS-nya apa? Nah, ada yang sudah belajar nahwu ya, nahwu wadi, ada yang disebut dengan maf'ul bih. Tah, iya maf'ul bih ayat 2. Mata ya ada maf'ul asani. Ya. Wala yasiluna. Ya. Nah, dan mereka tidak sampai sungguh-sungguh terhadap ilmu itu, tapi mereka tidak sampai. Ya. Nah, nanti musannif akan menjelaskan apa yang dimaksud tidak sampai, ada ilahnya. Wala yasilun. Apa yang dimaksud dengan tidak sampai? Nah, yang dimaksud tidak sampai itu adalah mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu, dan mereka juga wasamaratihi, tidak mendapatkan manfaat buah ilmu. Apa itu manfaat dan buah ilmu? Yaitu al-amalu bihi wan nashru. Ya. Ilmu itu manfaatnya, buahnya adalah mengamalkannya dan menyebarkannya. Ya. Jadi ilmu itu ya harus berbuah. Harus berbuah. Buahnya apa? Diamalkan. Nah, Buya nih belajar dari guru, guru belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya. Diajarkan sama kalian. Kalian juga nanti akan ngajar kepada murid-murid. Begitu. Ya, terus diamalkan. Jadi turun-temurun dari Rasulullah, terus ke para sahabat, tetapi terus ke ulama-ulama. Dan kita ini adalah pewaris para nabi. Ya, yang punya kewajiban untuk terus menyebarkan agama Islam. Oh, tekankan itu hati ya, bahwa kita harus menyebarkan agama Islam, harus dakwah. Nah, yahdimun, mereka terhalang dari mendapatkan atau mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, jadi ilmu itu harus disebarkan. Orang bertanya kepada kamu, boleh bejaan, boleh beja-beja, ya, nggak boleh. Kecuali lamun kerugian, beda dari nama kerugian. Pancek hadis oge, mansuilah an ilmi, fakatabahu uljima yaumil qiyamah bilijamilna. Barang siapa yang ditanya satu ilmu, terus dia menyembunyikannya, maka akan ya dijam. Disiksa adalah di hari kiamat. Awas, kamu ditanya kerugian, lain kerugian bagaimana? Ya, ilmu itu disebarkan, diamalkan, disebarkan, seperti itu. Ya, terus, kenapa seperti itu? Annahum akhtau tara'iq, karena mereka salah thariqah, salah jalan, salah metode, atau salah jalan. Ya, Kiai Bapak pernah berkata,
dia juga dari gurunya. At-tariqatu ahammu minal madah. Bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Ya, metode itu lebih penting daripada materi. Wal ustadu ahammu minat tariqah. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Dan guru lebih penting daripada metode. Metode ya penting. Ya, lebih penting dari materi. Materi penting. Tapi kalau metodenya salah, materi ini jadi seakan-akan sia-sia. Ya. Terus guru, guru ini lebih penting daripada metode. Wa ruhul mudarrisi ahammu minal mudarrisi nafsi. Tapi ruhnya mudarris, ruhnya guru jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi lamun ngajar kita pakai roh. Kalian pernah ada orang melihat orang tanpa roh, ada enggak? Ya. Kalau orang tidak pakai ruh, ya, tidak pakai ruh, tidak pakai rasa, tidak pakai ruh, itu akan cawera. Ya, maka ruh mengajar, ruh santri itu harus ditanamkan dalam hati kalian. Ruh kerja, apa ruhnya kerja? Ikhlas, al-ikhlasu ruhul amal. Kalau kalian beramal pakai ruh, apa ruhnya? Ikhlas. Namun beramal pakai ikhlas bakal cawela, pukul utus we, gegeremet we, gegerenyem dan lain sebagainya. Pekerjaannya juga tidak akan sempurna. Ya. Ruh mudarris jauh lebih penting daripada mudarris itu sendiri, daripada guru itu sendiri. Ya, ini akhtau tariqah, mereka salah dalam tariqahnya, dalam metodenya. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Siapa yang bilang tuh? Sabah al-khair. Sahabat. Ya. Wa kullu, ya, wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat. Tadi ditinggalkan syarat bahaya. Sholat misalnya, syarat sahnya sholat apa? Wudu. Nah, wudu itu salah. Syarat sah sholat apa? Suci. Wudu mah salah satu cara bersuci. Malah kamu junub cukup wudu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Terus menghadap kiblat. Terus masuk waktu sholat. Apa lagi? Ya, syaratnya harus jelas. Sholat mana? Sholat lohor waya dia. Ya, salah. Saking semangatnya kadang-kadang salah. Jadi kalau syaratnya salah, itu bisa salahkan itu salah. Jadi awalnya, ya. Wa kullu man akhta'a tariq, siapa orang yang salah jalan, dolah maka tersesat. Ai yasiru waqi'an fid dhalalah, atau dia menjadi tersesat. Ya. Siapa nama kamu? Zum mana Zum? Mau ke Ciparai. Naik apa? Naik motor. Tadi itu jalan. Nyampe gak kira-kira? Itu waktu udah ke Cibareng, ke Kertasari, ke Ciparai mah ke sana. Ari salah jalan maka bakal tersesat. Harus tahu jalannya. Ya, harus tahu jalan. Kalau tidak tahu jalan, bahaya. Ya, bahaya. Ya.
harus tahu. Oh, mau sekarang ada Google Map. Nah, mapping, map. Mau ke mana nih? Depok. Mau ke mana kamu? Ya, Jakarta. Mau ke mana kamu? Medan. Orang Medan. Ya. Kamu mau ke mana pakai Google Map? Mau ke Bakir. Ya. Jadi ya, kalau salah jalan bisa tersesat. Wala yanal maqsuda, dan tidak mendapatkan yang dimaksud. Qalla baik sedikit atau qalla yaqillu qalil tentunya qalla sedikit atau banyak. Sedetik tentu menang, banyak tentu menang. Kenapa? Nah, salah. Ya, yang baik kesini nu aya ada kan itu. Jalur itu kan itu kemana cuy? Ke Ciberem, ya. Nah, seperti itu, ya. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahu. Aku ingin, aku suka, aku cinta untuk menerangkan bagi mereka thariqat ta'allumi, cara belajar. Ya, jadi kitab ini nanti memuat cara-cara belajar. Bagaimana nih cara belajar? Kalau kamu mengamalkan nih apa yang ada di taklim, dijamin kamu pintar, sukses lah. Ya, luar biasa ini cara-caranya. Ya, bagaimana mudzakaro, bagaimana murojaah, ya, luar biasa sekali. Ya. Terus, kenapa Syekh ini musannif ini ingin menerangkan? Dari mana dia tahu? Ala qara'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatili. Ya. Atas apa yang dilihatnya dari kitab-kitab. Jadi punya referensi. Ya. Ada referensinya, ada kitab-kitab yang dipelajari. Ya. Seperti itu. Maka kalian yang santri isi dulu, isi terus, isi, ya isi terus, agar nanti bisa mengamalkan, menyebarkan. Ya, kalau menyebarkan terus, tidak ada waktu ngisi, bagaimana nanti? Susah. Kalian tahu cerita orang tukang muar kayu, tukang muar kayu melamar kerja. Mau apa kamu? Melamar kerja. Kamu apakah bisa? Luaran kayu sesuai dengan pekerjaan di sini. Siap. Kata siapa? Kata pemiliknya. Dia itu sehari dapat 8 pohon. Berapa pohon? 8. Wah, hebat. 8 pohon. Luar biasa. Keren kata dulungannya. Ya, keesokan harinya jam kerjanya sama, ngurangan jadi 7. Besoknya lagi ngurangan jadi 5. Besoknya lagi ngurangan jadi 1. Padahal jam kerjanya sama dari pagi sampai sore. Pulang. Ditanya ke dulungan kamu kenapa? Aneh saya ini. Kerja itu sama, saya itu dari pagi sampai sore. Hari pertama kerja saya dapat 8 pohon. Cek dulu teh capek mereka, enggak. Saya tenaga juga sama, memanage tenaga juga sama. Nah, tahu tukang macul kalian? Tukang macul itu dari pagi sampai sore dia bisa macul. Mereka memanage caranya. Ada. Jika untuk pakai tangan aja macul, tapi hasilan beda jeung budak orang antara macul gebuk aja. Karena sama rapatnya udah capek, ditanya, terus kumaha? Kata dulungannya, kamu itu terlalu fokus nuar kayu, terlalu fokus keluar, sementara kamu tidak mengasah diri.
Ari kampak tah kene, ari ngasah kampak arah gitu. Rek aduk-adukan kan udah hese, ari teu seukeut mah. Ya. Mata kudu diseukeutkan. Jadi mengasah diri itu penting. Ya. Kenapa ya begini ya? Saya ini kerja ini capek dari pagi sampai sore, hasilnya cuma segini. Ya, keluar fokus nanti. Sementara ke dalam kita tidak pernah fokus, tidak pernah mengisi diri, tidak pernah muhasabah, ya, tidak pernah mengupgrade diri. Nah, santri itu harus rajin upgrade. Tahu upgrade? Ya, tahu upgrade. Nah, Buya punya handphone tahun 2012. Harganya itu bisa lebih mahal daripada handphone hari ini. Tetapi itu 2012 dulu itu sudah ketinggalan zaman. Padahal zaman itu, ketika itu orang tidak punya Android. Wah, HP saya ini paling keren ketika itu. Di dia, gitunya paling keren. Masih ingat? HP-nya itu Sony Xperia Rai. Ya, seperti itu. Layarnya sudah IPS. Jadi kalau nonton itu kayak nonton TV dari pinggir bisa. Dulu yang handphone dulu nggak bisa. Tapi sekarang, zaman sekarang sudah ketinggalan zaman. Sudah nggak bisa di-upgrade lagi. Handphone yang 5 tahun ke belakang itu sudah ketinggalan zaman. Naon HP-na impor. Tapi itu impornya beberapa tahun yang lalu. Nah, sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Ya, maka penting meng-upgrade. Ya, ngecas. Penting itu. Ya, seperti itu. Jadi dia punya banyak referensi nih Imam Zamzam. Ya. Wasami itu min asatidi, dan saya juga dengar dari para guru saya. Ya. Ulil ilmi wal hikami. Ahli ilmu dan hikmah. Ya. Jadi kalian nih berguru itu harus banyak guru. Ya, harus banyak guru. Ya, bukan untuk dibanding-bandingkan guru, untuk diserap ilmunya. Ya, atau kalian untuk dijelek-jelekan, guru yang lebih goreng jabatan guru ya, bukan begitu. Ya, itu untuk menambah khazanah keilmuan. Nah, Imam Malik ya menyuruh muridnya, salah satu muridnya, dan dia juga salah satu gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini salah satu muridnya Imam Malik, dan Imam Malik ini adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Siapa lagi guru Imam Syafi'i? Yang ada di Mahfurat siapa? Syakautu ila Waqi. Waqi ini salah satu gurunya. Banyak gurunya itu. Ya, kata gurunya, kata Imam Malik, kamu pergi ke sana nih, ambil uang nih, bekal. Nah, guru tadi bekal. Ya, seperti itu. Biar berguru ke banyak guru. Nah, dia juga Syekh Azhar ini banyak gurunya, ya, min asatidz. Ya, dan ustadznya yang ahli ilmu dan ahli hikmah. Sebagai rojaan ini sebagai hal. Ya, atau rojian, artinya maknanya itu rojian. Ya. Mengharapkan apa yang diharapkan, viral gitu, pengen viral ini talim atau pengen banyak uang enggak, agar dapat doa. Mata doakeun dia muhalif minimal untuk kita mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, gitu ya. Nah, minarragibina fihi, dari orang-orang yang suka ilmu. Nah, jadi bahasa Arab itu begini. Ada ragibah fi, ada ragibah an. Kalau ragibah fi mencintai artinya. Kalau ragibah an membenci, padahal awalnya ragibah. Nah, seperti itu ya. Di antaranya nih contoh hadis Nabi, ya. An-nikahu sunnah, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an
sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka bukan dari golonganku. Ya, ada kamu tanya nikah, saya tidak suka sunnah Nabi. Jangan ngomong tebayu gitu. Ya, jangan sampai kita ini bukan karena tidak suka sunnah Nabi. Ya, begitu. Nah, kalau ini roghibah fi, berharap doa dari orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang ikhlas dalam mencari ilmu, ya, sebagai bekal buat dia nanti di yaumin di pada hari akhir. Ba'da mastakharullah. Tentunya kitab ini di launching. Nah, bahasa nama di launchingnya, itu setelah istikharahnya Imam Zarnuji, ya, yang mengarang kitab. So, iqra'u. Iqra'u pakai suara. Sedikit lagi ya. WhatsApp maitu. Tidak, kitabnya. Ya, sudah ada. WhatsApp maitu, dan aku menamakannya taklimal muta'allim, taklimul muta'allim. Taklim itu apa? Muta'allim, pelajaran atau taklim muta'allim. Thariqut ta'allum, ya, cara belajar. Waja'altuhu fusulan, dan aku menjadikannya beberapa pasal. Nah, ada berapa pasal? Ada 13 pasal. Nah, ini kan baru mukadimah nih. Coba lihat apa saja di 13 pasal itu. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Tuh kan? Ya. Nah, pentingnya ilmu, definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Faslun fi niyyah fi hal ta'allumi. Niat belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati. Pasal tentang menentukan mencari ilmu, guru, teman, kesungguhan, ketetapan. Faslun fi tanzimil ilmi wa ahlihi, bagaimana mengutamakan, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Faslun fil jiddi wal muwazabah wal himmah, ya, ini tentang kesungguh-sungguhan. Faslun fi bidayatis sabqi, ini tentang mulai belajar, ya. Faslun fi tawakkul, tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsil, ya, waktu menghasilkan. Faslun fi syafaqah wan nasihah, ini tentang kasih sayang, nasihat. Faslun fil istifadah, nah, dalam belajar. Faslun fil wara, tentang wara, tahu kan wara? Ya, berhati-hati dalam waktu belajar. Faslun fi ma yursul hifdzah wan nisyana, nah, ini tentang mewariskan hafalan dan lupa. Kenapa saya banyak lupa? Nah, nanti akan dibahas, ya. Insya
Insya Allah. Jadi lupa ini ada beberapa macam yang membuat orang lupa, ya. Ada juga karunia lupa itu, ya. Fi ma yajlibul fasl fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma tawfiqi illa billah. Nah, ini tentang ya pasal tentang mendatangkan rezeki, menghalangi rezeki, menambah umur atau mengurangi umur. Ya. Bisa nambah umur? Bisa. Ya. Para sahabat umurnya panjang betul. Ya, para ulama ya, umur jasad barangkali pendek, tapi umur kedua setelah asar itu panjang. Ada yang di dunia ini yang hidupnya lebih dari 100 tahun, umat Nabi ada. Yang lebih dari 200 tahun lah. Kalau lebih 100 tahun masih ada, ya. Ada yang lebih dari 200 tahun ada? Tidak ada. Jaraknya nggak ada benar. Ya. Tapi umur para sahabat, para ulama yang sudah ribuan tahun itu masih terus ya dapat kita rasakan sampai hari ini. Karena bermanfaat. Ya, bermanfaat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Ya, kata Allah, sesungguhnya kami ya menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis ya, ma qaddamu wa atharu, apa yang mereka lakukan dulu ketika sebelum wafat, wa atharahu, dan asarnya juga ditulis terus. Tahu asar? Jejak. Ya, jejak. Jadi asar ini umur orang setelah orang itu wafat. Kiai Haji Al-Nahrawi ini ya muassis Ma'had Rawdatul Muta'allimin. Terus diteruskan sama Bapak Kiai Haji Syarif Hidayat. Ya, itu umurnya sudah habis di dunia ini usianya, tapi kebaikannya terus mengalir dan dilanjutkan sama murid-muridnya. Ya, di antaranya saya muridnya. Begitu. Ya, insya Allah kebaikan itu ngalir terus walaupun dia sudah dikubur. Paham? Ya. Maka bagaimana kita nih biar panjang umur, ya, walaupun umur dunia tidak panjang, ya, agar kebaikan itu terus mengalir. Fir'aun panjang umurnya, nah yang juga Fir'aun panjang umur terus, saya disebut di Al-Quran, ya, ulahnya panjang umur tapi goreng, ya, dan Fir'aun aku Allah diselamatkan. Ya, diselamatkan badannya Firaun itu diselamatkan. Inna nunajjika bi badanika liyakuna liman khalfaka ayah. Kajian diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi pelajaran yang umat agar orang-orang tidak seperti Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang tinggi, yang tertinggi. Waduh, bahaya. Alhamdulillah subhanahu. Nah, itu pasal-pasal yang nanti insya Allah akan kita pelajari berikutnya, ya, agar kita tahu bagaimana cara belajar, syarat-syaratnya, agar kita juga dapat mendapatkan manfaatnya, mendapatkan buahnya, bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu itu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mari ya pengajian ini kita tutup dengan tasbih.
juga doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabrur. Lailatul Sa'idah.